Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MK Iswara curhat terkait tidak cukupnya nominal tunjangan rumah yang diterima anggota Dewan mencapai 71 juta rupiah. Diketahui tunjangan rumah ini memang tengah disorot hingga memicu aksi demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu. DPR pun telah resmi menghapus tunjangan perumahan tersebut. Khusus untuk Jawa Barat, anggota DPRD Provinsi memperoleh tunjangan perumahan yang justru lebih besar ketimbang anggota DPR. Ketua DPRD Jabar memperoleh tunjangan perumahan sebesar 71 juta per bulan. Wakilnya mengantongi 65 juta rupiah per bulan dan tiap anggota memperoleh 62 juta rupiah. Namun menurut Iswara, nominal tersebut belum cukup. Bahkan menurutnya, banyak anggota DPRD Jawa Barat yang belum bisa membeli rumah meski telah menerima tunjangan rumah tiap bulannya. Bahkan ia juga menyebut hampir seluruh anggota Dewan masih harus meminjam uang dari Bank Jabar Banten untuk menutupi biaya tempat tinggal di Bandung. Ia mengungkap cicilan untuk membayar sewa apartemen atau rumah mereka adalah 44 juta rupiah tiap bulannya. Dalam konferensi pers itu, Iswara juga turut menunjukkan bukti slip gaji yang diterimanya pada Agustus 2025. Sebagai wakil DPRD Jabar, ia memperoleh gaji kotor sebesar 92,6 juta rupiah. Namun setelah dipotong pajak dan membayar pinjaman ke bank, Iswara hanya memperoleh gaji bersih sebesar 16 jutaan rupiah. Ya, di dalam unit penerimaan kita, di dalam take home pay kita, yang terbesar itu adalah tunjangan perumahan. Nilainya 62 bagi anggota, 64 bagi pimpinan. Tapi itu sebelum pajak, ya. Dan pajaknya pajak progresif 30%. Jadi kami menerimanya selama ini hanya 44 juta. Nah, sekaligus saya meluruskan ini. Jadi dari 64 juta yang saya terima dan 62 di anggota di dalam list gaji kami itu sebelum pajak, dipajak 30%, jadi kami terimanya hanya sebesar 44 juta sebenarnya, dan itu merupakan bagian yang terbesar dari take home pay kita. Kenapa mungkin ada tuntutan dari mahasiswa masyarakat, karena itu memang itu yang terbesar. Nah, terkait dengan kinerja, mohon dipahami Provinsi Jawa Barat mungkin berbeda dengan provinsi yang lain seperti tetangga kita. Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten kota, jaraknya relatif jauh gitu ya, satu kabupaten yang kabupaten kota lainnya, dan kemudian di dalam undang-undang menyatakan bahwa setiap anggota dewan berkedudukan di ibu kota provinsi dan kita tidak mempunyai rumah dinas. Di undang-undang disebutkan bahwa setiap anggota DPRD wajib berkedudukan di ibu kota provinsi, yaitu di kota Bandung artinya, dan kita tidak punya rumah dinas. Jadi itu adalah hak kita yang kami terima sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. Nanti bisa dibaca silakan di PP tersebut. Jadi dengan kata lain, ini adalah penerimaan yang legal kami terima. Rumah di Kota Bandung atau ada yang sewa atau seperti apa sih Pak? Sewa. Ya, terminologi memiliki rumah, terminologinya di dalam undang-undang itu berkedudukan di berdomisili di ibu kota provinsi. Nah, jujur, dan yang kami terima juga tentunya tidak serta-merta cukup juga barangkali untuk membeli rumah. Jadi ada yang membeli rumah sekedarnya, secukupnya, ada juga yang kontrak, atau ada juga yang mungkin membeli apartemen dengan nilai yang kami terima. Nah, dengan adanya tunjangan perumahan tersebut, hampir seluruh anggota Dewan mengambil pinjaman dari Bank Jabar Banten. Mengambil pinjaman dari Bank Jabar Banten yang dibayar setiap bulan selama 5 tahun. Selama 5 tahun dibayar setiap bulan, dan cicilannya adalah 45.900.000 setiap bulan. Itu untuk membayar apartemen yang kami sewa, rumah yang kami kontrak di Bandung. Jadi kita menyicil setiap bulan 45.990.000 ke Bank Jabar Banten. Baik, terima kasih. Ya, di dalam unit DPRD Provinsi Jawa Barat merespons ramainya sorotan tunjangan rumah yang mencapai 62 hingga 71 juta rupiah per bulan. Jumlah tunjangan rumah tersebut menjadi perbincangan karena belakangan publik tengah menyorot pendapatan anggota dewan yang bernilai fantastis. Bahkan Wakil Ketua DPRD Jabar MK Iswara mengatakan jumlah tunjangan rumah itu tidak membuat para anggota dewan bisa membeli rumah.
Bahkan menurutnya hampir seluruh anggota DPRD Jabar memiliki pinjaman bank yang dibayar selama 5 tahun. Namun Iswara mengatakan pihaknya siap mengevaluasi aturan ini jika tunjangan rumah senilai puluhan juta yang diterima anggota DPRD Jabar setiap bulan itu menyakiti hati masyarakat. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga turut menanggapi terkait tunjangan rumah anggota DPRD Jabar. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tunjangan rumah sejak dirinya menjabat pada Februari 2025. Ia pun tak menutup kemungkinan apabila tunjangan tersebut dihapuskan. Terlebih jika adanya tunjangan itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan melukai hati masyarakat. Para pimpinan DPRD dengan seluruh ketua fraksi, kami bersepakat, kami siap tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi. Untuk dievaluasi, dan tentunya karena tunjangan perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Provinsi Jawa Barat, evaluasinya nanti akan dilakukan oleh Kemendagri. Kami siap untuk itu. Barangkali itu saja secara singkat yang saya sampaikan, bahwa sekali lagi DPRD Provinsi Jawa Barat siap untuk mengevaluasi, siap untuk dievaluasi terkait dengan tunjangan perumahan yang selama ini kami terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami kalau memang ternyata oleh masyarakat ini dianggap tidak patut, ya, mencederai perasaan masyarakat, teman-teman mahasiswa, kami siap dievaluasi. Baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.